Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti. Di sini saya adalah mahasiswa dari program studi profesi Nurse Dinkes Kendal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diet pada penderita diabetes mellitus. Sebelum kita membahas tentang diet pada penderita diabetes mellitus, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu diabetes mellitus, atau dalam masyarakat biasa disebut dengan kencing manis. Diabetes mellitus atau kencing manis ini adalah suatu penyakit gangguan metabolisme gula darah yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin, sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah dengan segala akibatnya. Perlu diketahui juga yang bisa teman-teman lihat seperti pada gambar, ada beberapa tanda dan gejala yang biasa dialami oleh penderita diabetes mellitus, yaitu seperti selalu merasa haus, pandangan kabur, selalu merasa lapar, sering buang air kecil, berat badan turun drastis, dan kesemutan atau mati rasa. Berikutnya kita akan membahas tujuan diet diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan. Ini artinya sesuai dengan kalori yang sudah dihitung. Kemudian mempertahankan kadar gula darah normal atau mendekati normal. Kemudian mempertahankan berat badan menjadi normal. Ini artinya kalau dia berat badannya normal, harus dijaga supaya tidak mencapai overweight atau obesitas. Jika berat badan itu sudah mencapai overweight atau obesitas, maka harus diturunkan. Kemudian mencegah terjadinya kadar gula terlalu rendah yang dapat menyebabkan pingsan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengurangi atau mencegah terjadinya komplikasi. Untuk mencapai tujuan diet yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa syarat diet yang perlu dipatuhi oleh penderita DM. Yaitu yang pertama ada kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 23-30 kilokalori per kilogram berat badan normal. Ini artinya dihitung berdasarkan berat badan normal, bukan berat badan aktual. Kemudian ditambah dengan kebutuhan untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus, misalnya pada ibu hamil atau menyusui. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan protein. Kebutuhan protein ini sama dengan orang dewasa normal, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Begitu pula dengan kebutuhan lemak, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Kemudian syarat berikutnya yaitu kolesterol makanan harus dibatasi maksimal 300 mg per hari. Kemudian kebutuhan karbohidrat 60-70% dari kebutuhan energi total. Kemudian untuk penggunaan gula murni ini sama sekali tidak diperbolehkan pada penderita DM. Contoh, gula pasir, gula merah, madu. Nah, ini harus ditinggalkan apabila kadar gula darahnya belum terkontrol. Tetapi apabila sudah dapat terkendali atau terkontrol, maka diperbolehkan mengkonsumsi gula murni sampai 5% saja dari kebutuhan energi total. Kemudian yang terakhir yaitu serat dianjurkan 25 gram per hari. Untuk prinsip diet pada penderita diabetes mellitus bisa kita kenal dengan 3J. J yang pertama yaitu jumlah makanan, di mana jumlah makanan ini harus diseimbangkan dan disesuaikan dengan jumlah kalori yang dibutuhkan penderita setiap harinya. Kemudian J yang kedua yaitu jadwal makan.
Penjadwalan yang dilakukan dengan disiplin waktu maka dapat membantu untuk bisa terhindar dari kenaikan kadar gula yang melonjak. Kemudian J yang ketiga yaitu jenis makanan. Jenis makanan pada penderita diabetes mellitus ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jenis makanan orang yang sehat, yaitu terdiri dari sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk pengaturan makanan pada penderita DM, ada yang dianjurkan, ada yang dibatasi, dan ada yang dihindari. Nah, yang pertama kita lihat pada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat di sini semua dibatasi. Contoh, nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, jagung, talas, ketan, dan sereal. Ini semua dibatasi dalam jumlah yang sudah dihitung tadi, 60-70% dari kebutuhan berat badan normal dari pasien tersebut. Untuk sumber protein hewani yang masih boleh dikonsumsi atau dianjurkan yaitu seperti ayam tanpa kulit, ikan, telur rendah kolesterol atau putih telur, kemudian daging tidak berlemak. Kemudian untuk sumber protein hewani yang dibatasi yaitu hewan tinggi lemak jenuh seperti kornet, sosis, sarden, otak. Nah, otak ini tinggi sekali lemak jenuh maupun kolesterol. Jeroan, kemudian kuning telur. Untuk sumber protein hewani yang harus dihindari yaitu seperti keju, abon, dendeng, dan susu full cream. Untuk selanjutnya sumber protein nabati. Di sini yang dianjurkan adalah tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, untuk kelompok sayuran yang dianjurkan di sini seperti sayuran tinggi serat, yaitu kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, kemudian labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, dan terong. Ini semua kelompok sayuran golongan A yang kalorinya mendekati 0. Artinya, dia boleh dikonsumsi secara bebas, tidak ditentukan berapa porsinya, karena memang kalorinya itu nyaris 0. Artinya karbohidratnya tidak ada, hanya ada serat, mineral, vitamin, dan air. Namun, ada juga sayuran yang harus dibatasi, yaitu sayuran kelompok 2 dan kelompok 3 yang memang ada kandungan kalori dan juga karbohidratnya seperti bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, jagung muda, kapri, kacang panjang, pare, wortel, dan daun katuk. Untuk kelompok buah-buahan, di sini yang dianjurkan adalah buah-buahan yang dengan kandungan gulanya rendah, seperti jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, dan belimbing. Kemudian untuk buah-buahan yang harus dibatasi adalah buah-buahan yang dengan kandungan gulanya sedang, seperti nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, dan nangka masak. Kemudian untuk buah-buahan yang harus dihindari di sini adalah buah-buahan yang dengan kandungan gulanya tinggi, seperti buah-buahan yang manis dan diawetkan. Contohnya durian, nangka, alpukat, kurma, dan manisan buah. Untuk kelompok minuman, di sini yang harus dihindari adalah minuman yang mengandung alkohol, kemudian susu kental manis, soft drink, es krim, dan yogurt. Kemudian untuk kelompok lain-lain
Ini adalah di luar yang tadi sudah disebutkan. Yang harus dibatasi adalah seperti makanan yang digoreng dan mengandung santan kental, kecap, dan saus tiram. Kemudian untuk yang harus dihindari adalah gula pasir, gula merah, gula batu, madu, makanan atau minuman yang manis, cake, kue-kue manis, kemudian dodol, sirup, permen, tape, dan mayonaise. Nah, ini adalah contoh menu sehari untuk penderita DM. Di sini standar ya untuk pembagian waktu makannya, yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan seperti di perencanaan menu. Untuk penyajiannya boleh atau bisa dimodifikasi, asalkan tetap memperhatikan bahan makanan yang dianjurkan, yang dibatasi, dan yang harus dihindari. Kemudian juga perhatikan penggunaan bumbu, penggunaan gula pasir, dan juga penggunaan bahan makanan tinggi kalori, yang itu seharusnya sangat dibatasi pada penderita DM, termasuk juga penggunaan bahan makanan yang tinggi lemak jenuh. Untuk makanan selingan yang paling aman sebetulnya adalah pilihlah makanan selingan yang rasanya tawar dan rendah gula. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.